Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Bani Salman dengan NIM 44412300064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pada aplikasi SPSS. Oke. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita buka Excel. Nah, di sini saya sudah ada data yang saya cari. Jadi tinggal copy saja. Setelah itu balik lagi ke aplikasi SPSS-nya. Setelah itu paste. Next, kita ke variable view. Nah, di bagian name ini terdapat var1, var2 sama var3. Nah, kita ubah menjadi x1, x2 dengan y. Di bagian desimal kita ubah menjadi 0 semua. Selanjutnya pada bagian label ini kosong. Nah, kita bisa mengisi ini dengan nama yang di sini. Seperti motivasi, minat, dan keputusan bekerja. Setelah semua terisi, kita lanjut ke kanan bagian measure. Nah, di sini semuanya unknown. Kita ubah ke scale. Setelah semuanya terubah seperti ini, kita balik lagi ke data view. Setelah itu bagian toolbar kita klik analyze. Setelah itu cari regression. Ini regression. Setelah itu ke bagian linear. Karena saya menjelaskan tentang linear berganda. Nah, pada motivasi sama minat X1 sama X2 kita ini kan ke independen. Kita alihkan ke independen. Setelah itu yang bagiannya kita ke dependen. Setelah semuanya terpindah, kita coba cek bagian statistik. Untuk centangnya ini yang regression coefficient ini harus estimate, dan yang sebelahnya harus model fit. Berhubung di sini sudah tercentang, maka kita langsung continue dan langsung oke. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari data yang saya kelola tadi. Terdapat 4 tabel. Yang tabel pertama ada variabel enter atau remove. Yang kedua model summary. Yang ketiga ANOVA. Yang terakhir coefficient. Dan variabel enter ini menunjukkan informasi mengenai variabel dan metode yang digunakan. Dalam contoh kasus ini dapat dilihat bahwa X1 dan X2 merupakan variabel independen, sedangkan keputusan bekerja atau Y merupakan variabel dependen. Metode yang digunakan pada analisis ini adalah metode enter. Selain itu, dapat dilihat bahwa tidak ada satupun variabel yang dikeluarkan dari model pada kasus ini. Yang kedua,
Yang tabel kedua ini ada model summary. Diketahui bahwa koefisien R atau hubungan antar minat dan motivasi terhadap keputusan bekerja adalah 0,706. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara minat dan motivasi terhadap keputusan bekerja cukup signifikan dan positif karena nilai R lebih besar dari 0,5. Dapat diperoleh juga R square-nya sebesar 0,499. Hal ini berarti bahwa variabel independen, minat dan motivasi dapat mempengaruhi variabel dependen, keputusan bekerja. Pada kolom selanjutnya terdapat R square yang didapat nilai 0,457. Hal ini bernilai positif dan menunjukkan bahwa model regresi dan variabel independen yang digunakan cukup efektif untuk menjelaskan variasi pada variabel dependen. Pada bagian STD error of the estimate ini diperoleh nilai sebesar 4,1. Semakin besar nilai tersebut, maka kesalahan prediksi juga akan semakin besar. Sebaliknya, apabila nilainya kecil, kesalahan prediksi akan lebih rendah. Next, kita ke tabel ANOVA. Tabel ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atau nyata dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dapat diketahui bahwa nilai F yaitu 11,956 dan diperoleh nilai signifikannya 0,000. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa minat dan motivasi secara simultan atau secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bekerja. Selanjutnya ini ada tabel koefisien. Nah, berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa variabel independen minat X1 ini terdapat nilai 0,015 yang mana lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa X1 secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan bekerja atau Y. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.